Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam kompak, salam sehat. Jumpa lagi dengan saya Ali Rohmat, petani pisang official. Yang pagi ini kita akan melakukan penyiangan atau nyemprot ya, bisa dikatakan bahasa kerennya. Nyemprot lah, bahasa keren. Kita nyemprot yang kita aplikasikan hanya satu metode. Biasanya kita pakai 2 in 1 maupun 3 in 1. Kita kombinasikan dengan Gramaxon sama satunya itu apa itu Roundup dan juga Ali Plus. Tapi untuk episode kali ini kita hanya menggunakan Gramaxon. Nah, kita untuk melakukan penyemprotan dengan herbisida. Karena apa kita menggunakan Gramaxon? Karena Gramaxon ini hanya apa ya, membersihkan yang atas, tidak sampai masuk ke akar. Jadi cukup kita nanti yang kita lakukan supaya tidak terlalu rimbun dulur. Bisa diketahui bahwa di saat musim hujan ini banyak sekali karena gulma-gulma yang tumbuh ya, karena rumput pada saat musim hujan bisa diketahui sendiri. Jadi untuk pencegahannya gulma supaya tidak merajalela di area kebun pisang kita lakukan penyemprotan dengan satu varian, satu bahan aja, yaitu dengan Gramaxon. Nah, kita akan nyemprotkan, dan itu pun kita tidak dekat-dekat dengan area batang pohon pisang. Karena apa? Meskipun ini tidak akan merasuk ke akar, kalau kita menggunakan Roundup itu bisa masuk ke akar, dan bisa kalau kena akarnya takutnya nanti pasti kena ke pengaruh ke pohon pisangnya. Jadi yang kita lakukan hanya pakai Gramaxon yang lumayan aman. Tapi meskipun aman, kita juga tetap ekstra hati-hati. Nah, kita akan melakukan jaraknya kurang lebih minimal dari batang pohon itu 1 ataupun setengah meter lah, setengah meter. Tidak berani berdekat-dekat, setengah meter atau 1 meter. Nah, kita akan melakukan penyemprotan seperti itu dulu ya. Jadi kadang teman-teman banyak yang bertanya, aplikasi penyemprotan di area kebun pisang menggunakan apa? Nah, nggak tahu kalau teman-teman yang lain banyak sih, karena bahan-bahan untuk pembasmi rumput gulma itu sangat banyak ya caranya, dan aplikasinya banyak banget. Kalau saya hanya satu metode, kalau enggak Gramaxon, Roundup, juga Ali Plus, dan juga apa itu satunya itu DMA. DMA itu juga aman tuh, khusus lahan basah ya kalau DMA ya. Jadi kita akan melakukan apa Pak Mul? Lumayan ya. Lumayan. Oke, Pak Mul motong pisang juga. Kita bagi tugas dulur, karena apa? Jadwalnya kita waktunya pendek. Hanya hari Minggu kita bisa kegiatan di kebun, dan ini pun dikejar-kejar waktu juga. Kegiatan motong, kegiatan merawat rumput gulma, dan kegiatan di kampung warga juga banyak banget untuk dalam mendekati menjelang bulan Ramadan ini dulu ya. Jadi tetap kita ekstra ekspres juga kerjanya. Nanti kita setelah melakukan penyemprotan, kita langsung kembali lagi ke sini untuk melakukan bantu Pak Mul untuk motong pisang itu ya, untuk kegiatan di kampung juga ya, campur kita buat ataupun buat kebutuhan dapur. Oke, kita akan langsung aja ya, daripada banyak cincong yang tidak jelas. Kita akan langsung melakukan bagaimana kita untuk mencampurkan ke sini. Ini biasanya kita 1 gelas aqua. Nah, untuk aplikasi 12 liter 1 gelas aqua. Kalau ini kan 20 liter dulur. Nah, tangki saya ini 20 liter. Maka kita akan kurang lebih 1 gelas aqua setengah. Berhubung kita tidak ada gelas aqua, kita akan kira-kira aja kurang lebih segini. Ini sudah cukup untuk bersihkan gulma. Oke, langsung saja kita. Nah, kita akan tuang, kita kira-kira saja dulu ya, kurang lebih. Aduh, sorry. Tripodnya kok gandol. Oh, kelihatan. Kalau 1 gelas setengah aqua gelas, berarti kurang lebih ini seginilah ya, batas ini.
sudah cukup. Ya pas kan, pas, tambah dikit lagi biar lebih cepat meras kering. Oke, cukup. Ini tidak nunggu 2 atau 3 hari, bahkan 3 jam atau 4 jam sudah kering rumputnya. Oke dulur, kita masukkan airnya. Lapo Pak Mul? Selalapen apa itu? Pak Mul batuk-batuk terus. Kelihatan kak? Oh kelihatan. Ben ngetok piro? Ngetok piro? Papat. Wis ono papat ora apa-apa timbangku meneh bareng kekualan. Iki soalnya butuhe ya akeh. Ono papat ketok papat 5 ketok 5 ora apa-apa. Ini berat 20 liter. Jadi saya panggul sendiri aja. Tak mau kasihan nanti keberatan. Oke. Langsung kita. Nah, ini dulur. Ini metode saya. Nah, ini saya hanya batas gini. Nggak berani deket, nanti yang deket pisang nanti kita cabut aja dulur. Ya hati-hati tetap perlu dulur. Kita nanam susah. Kalau tidak dieman-eman kan nanti sayang. Bibit juga beli gitu loh dulur ya. Nah ini ya contoh. Ini saya enggak ke sini. Anak-anaknya ini kena 1 meter dulur jedah saya jaraknya. Nah. Keren kan? Nah. Oh, ini aman karena ini tidak merasuk ke akar, hanya kena daunnya saja nanti yang kering. Nah, ini bawahnya kita tidak akan semprot, kita cabut nanti. Itu dulu. Ini ekstra banyak lagi kerjaan dulu, juga banyak pesanan pisang juga termasuk. Ya kawan-kawan juga termasuk nanti persiapan buat acara kampung ya, biasanya menjelang Ramadan ada banyak kegiatan di kampung saya. Nah ini cukup di sini aja, nanti yang dekatnya bonggol kita cabut. Ini pete ini pengganggu aja, ini semprot aja ini. Yang namanya musim hujan ya gini lur, gulma itu sudah merajalela. Ya 1 bulan atau 2 bulan sekali minimal kita harus lakukan seperti ini. Nah ini petenya, hati-hati banyak anakan pisang ini. Cabenya yang masih berbuah. Tetap kita kasih jarak. Oke. Nah, satu lagi belum saya jelaskan, kenapa kok nggak ada mereknya Pali loh. Kebetulan
kita bawa botol sendiri, kita beli yang literan dulu kan. Di toko pertanian di daerah saya ada yang sistem eceran ya, ada juga yang sistem label. Ini saya pakai yang ecer ya, agak banyak lah, lumayan tadi penuh. Nah, seperti itu kok. Kalau ada pertanyaan kok tidak ada labelnya ya, misal pun ada ya saya lepas dulu kan, nanti bukan iklan saya soalnya. Keluar produk kan. Tadi di samping kita melakukan bagi tugas sama Pak Mul, ini kerja benar-benar ekstra dulur. Kita nyemprot gulma, Pak Mul motong dapat 3, lumayan kan. Nah itu, oh belum nanti yang di pinggir sawah sana ada 1. Kalau nututi ya kita potong sekalian, kalau enggak ya minggu depan. Nah jadi seperti itu dulur kita lakukan. Kita tidak video banyak-banyak sampai ke timur karena area kita cukup luas ya. Kita sampai ke ujung sana, lorong timur. Nah, ada yang tumbang 1 kemarin hujan angin. Sampai ke lorong timur sana. Nanti capek pegang tripod, ya nggak capek sih sebenarnya. Cuma ini hanya contoh saja. Semoga juga bisa bermanfaat dulur ya. Jadi intinya kalau kita melakukan penyemprotan di area kebun pisang, hati-hati, jangan terlalu dekat dengan bonggol. Karena apa? Karena nanti kalau kena akar, kan ada akar yang ngelupas itu. Nah, kalau kena akar pengaruh juga dulur. Meskipun ini juga aman, hanya nggak merasuk ke akar, tapi kalau akarnya pas nongol keluar lagi juga sayang kan dulur ya. Nah seperti itu. Baik dulur, terima kasih sedikit apa yang saya bagikan. Nah, saya ulang lagi, saya hanya menggunakan, kita tidak menggunakan 2 in 1 dalam arti Gramaxon dan Roundup. Tapi untuk kali ini kita hanya menggunakan Gramaxon saja, karena posisi pada montong semua ada sekitar 99,9% itu pisang saya montong semua. Bisa dilihat ini semua sekeliling saya pada montong ya. Nah, jadi kita harus hati-hati, kecuali kalau masih kecil itu kita pakai 2 in 1 nggak masalah. Kalau anak-anak yang masih kecil dulur itu akan tidak berpengaruh ya. Tapi kalau sudah pada montong, berbuah, menginjak dewasa dan sudah berbuah, itu riskan. Lebih baik kita pakai yang aman-aman saja. Semoga bisa bermanfaat sedikit apa yang saya bagikan. Salam kompak, salam petani, salam 1 nyali. Waduh kok 1 nyali. Salam sehat semua ya dari kami Ali Rahmat Petani Pisang Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang penuh job di minggu ini dulur, full bener. Oke, semoga bisa bermanfaat.